Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai segitiga. Let's go. Yang sebelumnya perkenalkan, saya Sapna Setiawati dengan NIM 200210101006 dari kelas B. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian segitiga, yang kedua ada jenis-jenis segitiga, yang ketiga ada jumlah sudut segitiga, yang keempat ada pembuktian luas segitiga, yang kelima ada segitiga yang kongruen, dan yang keenam ada keliling dan luas segitiga. Baik, yang pertama pengertian segitiga. Untuk pengertian dari segitiga, diberikan 3 buah titik A, B, dan C yang tidak segaris. Bisa kita lihat di sini terdapat titik A, titik B, titik C, di mana ketiga titik ini tidak segaris. Titik A dihubungkan dengan titik B. Nah, di sini titik A kita hubungkan dengan titik B, menghasilkan sisi C. Titik B kita hubungkan dengan titik C, menghasilkan sisi A, dan titik C kita hubungkan dengan titik A, menghasilkan sisi B. Nah, bangun yang terbentuk ini disebut segitiga. Jadi, segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibentuk oleh 3 titik yang tidak segaris dan 3 ruas garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut. Untuk unsur-unsur dari segitiga itu ada 4. Yang pertama ada sisi. Sisi berupa ruas garis yang membentuk segitiga adalah batas yang membedakan bagian dalam dan bagian luar segitiga. Bisa kita lihat di sini, pada segitiga ABC terdapat sisi A, sisi B, dan sisi C. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan antara 2 ruas garis yang tepat di satu titik. Titik potong tersebut disebut titik sudut. Bisa kita lihat di sini, titik sudut A adalah perpotongan antara ruas garis B dan ruas garis C, membentuk titik sudut A. Begitupun dengan titik sudut B dan titik sudut C. Yang ketiga ada alas. Alas segitiga adalah salah satu dari sisi suatu segitiga yang tegak lurus dengan tinggi segitiga. Bisa kita lihat di sini, pada segitiga ABC, jika kita mengambil alasnya yaitu sisi C, nah sisi C ini tegak lurus dengan tinggi segitiga. Dan yang keempat ada tinggi. Tinggi segitiga adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di depannya. Bisa kita lihat di sini, pada tinggi segitiga yang warna hijau ini, itu adalah garis yang melalui titik C dan tegak lurus dengan sisi di depannya, yang mana sisi di depannya yaitu sisi C ini. Nah, tadi kan segitiga dibentuk oleh 3 buah titik, yakni titik A, titik B, dan titik C, dimana ketiga titik ini tidak segaris. Titik A dan titik B dihubungkan dengan ruas garis AB. Titik A dan titik C dihubungkan dengan ruas garis BC. Dan titik A, titik C menghasilkan ruas garis AC.
Besar sudut A adalah besar sudut yang dihasilkan dari perpotongan ruas garis AB dan AC, yakni 69,62 derajat. Besar sudut B adalah besar sudut yang dihasilkan dari perpotongan ruas garis AB dan CB, dan besar sudut C adalah besar sudut yang dihasilkan dari perpotongan ruas garis AC dan BC. Nah, di sini jenis-jenis segitiga dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan panjang sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi tiga, yakni segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Lalu untuk berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi tiga, yakni segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Untuk segitiga sama sisi memiliki sifat-sifat, yakni yang pertama, ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudutnya sama besar, masing-masing memiliki besar sudut 60 derajat. Yang ketiga, memiliki 3 garis diagonal sisi yang berpotongan tepat di satu titik. Yang keempat, memiliki 3 sumbu simetri. Yang kelima, memiliki 3 sumbu putar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Segitiga sama sisi. Pada segitiga DEF, panjang semua sisinya yaitu sama, yakni 7,48. Ketika segitiga ini kita perbesar atau kita perkecil, maka panjang semua sisinya juga akan tetap sama. Selanjutnya, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah sisinya sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 buah sudut sama besar. Yang ketiga, memiliki sebuah sumbu simetri. Dan yang keempat, memiliki sebuah sumbu putar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh berikut. Segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki IHJ, panjang dari sisi kakinya akan sama, yakni sisi IJ akan memiliki panjang yang sama dengan sisi HJ, yakni 6,25. Ketika segitiga ini kita perbesar atau kita perkecil, maka panjang dari IJ dan HJ juga akan tetap sama. Yang ketiga ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda. Yang kedua, besar ketiga sudutnya juga berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh berikut. Pada segitiga sembarang NOP, panjang semua sisinya akan berbeda. Panjang dari NO tidak akan sama dengan panjang dari OP dan tidak akan sama dengan panjang dari PN. Lalu berdasarkan panjang sudut, berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Untuk segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh berikut. Segitiga lancip. Pada segitiga lancip,
semua sudutnya adalah sudut lancip, di mana sudut lancip yaitu sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, bisa kita lihat di sini sudut I besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Begitu juga dengan sudut R dan sudut S. Selanjutnya, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki ukuran sudut 90 derajat. Jadi di sini pada segitiga siku-siku salah satu sudutnya itu memiliki besar sudut 90 derajat dan dua sudut lainnya itu memiliki besar sudut yang lancip. Jadi dua sudut lainnya itu memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya yakni 90 derajat. Bisa kita lihat di sini pada segitiga LKM besar sudut dari K yakni 90 derajat. Dan yang terakhir ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki ukuran sudut lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya. Segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya yakni sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Bisa kita lihat di sini pada segitiga UTV, sudut tumpul terletak pada sudut T di mana memiliki besar 124,24 derajat. Nah, pembahasan yang ketiga yakni jumlah sudut segitiga. Nah, kira-kira berapa sih jumlah sudut-sudut pada segitiga? Nah, jumlah sudut-sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Hal ini berlaku untuk semua jenis segitiga, baik itu segitiga yang beraturan maupun segitiga yang tidak beraturan. Apa benar begitu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak animasi pembuktiannya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa jumlah sudut-sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Nah, di sini kita menggunakan segitiga D1, E1, F1. Nah, segitiga D1, E1, F1 kita putar sejauh 180 derajat dengan sudut putarnya G1 dan H1. Nah, di sini I1 yang merupakan refleksi dari D1, F1 dan M1 yang merupakan refleksi dari E1 akan membentuk suatu garis lurus seperti ini. Nah, jadi terbukti bahwa jumlah sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Untuk pembahasan yang keempat yakni pembuktian luas segitiga. Luas segitiga pada dasarnya adalah setengah dari luas persegi atau persegi panjang. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini terdapat sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang di sini kita bagi menjadi dua bagian luas, yakni luas daerah 1 dan luas daerah 2. Jelas terlihat bahwa luas daerah 1 itu sama dengan luas daerah 2. Karena jumlah
kedua daerah itu sama dengan luas persegi panjang, maksudnya luas daerah satu ini jika kita jumlahkan dengan luas daerah 2 maka akan memiliki luas yang sama dengan luas persegi panjang. Maka bisa kita tuliskan luas daerah 1 ditambah luas daerah 2 sama dengan luas persegi panjang. Dimana kita tahu luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, dengan panjangnya adalah A dan lebarnya adalah T. Jadi luas daerah 1 ditambah luas daerah 2 sama dengan A dikali T. Nah, karena tadi luas daerah 1 itu sama dengan luas daerah 2, maka bisa kita tulis luas daerah 1 ditambah luas daerah 2 itu sama dengan 2 kalinya luas daerah 1, sama dengan A dikali T. Sehingga jika kita ingin mengetahui luas daerah 1, maka kita bagi A dikali T dengan 2, sehingga luas daerah 1 sama dengan setengah dikali A dikali T. Kita tahu di sini luas daerah 1 adalah membentuk suatu bangun segitiga, sehingga untuk luas segitiga adalah setengah dikali A dikali T. Untuk lebih jelasnya, kita simak animasi berikut yuk. Ini kita akan membuktikan bahwa luas segitiga adalah setengah dari luas persegi. Di sini terdapat segitiga WZA1. Kita putar sejauh 180 derajat dengan sudut pusatnya B1 menghasilkan segitiga WZ, W aksen Z aksen C1. Nah, gabungan dari dua segitiga ini akan membentuk suatu persegi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa luas dari satu segitiga ini adalah setengah dari luas persegi. Sehingga terbukti bahwa luas segitiga adalah setengah dari luas persegi atau persegi panjang. Pembahasan yang kelima yaitu segitiga yang kongruen. Segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika keduanya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi salah satu syarat berikut. Apa sih syaratnya? Nah, yang pertama, ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar atau bisa kita sebut sisi sudut sisi. Dan yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang atau bisa kita sebut sudut sisi sudut. Nah, untuk dapat memahami sifat-sifat dua segitiga yang kongruen, mari kita simak animasi berikut. Nah, di sini segitiga O1P1Q1 kongruen dengan segitiga R1S1P1. Panjang dari O1Q1 itu sama dengan panjang dari R1P1. Lalu panjang dari Q1P1 itu sama dengan panjang dari P1S1. Begitu juga dengan panjang dari O1P1 itu sama dengan panjang dari R1S1. Sudut dari O1 ini memiliki besar yang sama dengan sudut R1. Lalu sudut Q1 memiliki besar yang sama dengan P1 dan sudut dari P1 memiliki besar yang sama dengan S1. Ketika segitiga ini kita putar-putar seperti ini, maka panjang dari sisinya dan besar dari sudutnya akan tetap sama, sehingga segitiga ini bisa kita katakan sebagai dua segitiga yang kongruen.
Untuk pembahasan yang terakhir yaitu keliling dan luas segitiga. Kita tahu keliling adalah jumlah panjang semua sisi suatu bangun datar. Nah, sehingga keliling segitiga adalah hasil penjumlahan sisi AB, BC, dan CA, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CA, sama dengan C ditambah A ditambah B. Selanjutnya yaitu luas segitiga. Luas daerah segitiga adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi segitiga, di mana rumus umum dari luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita tahu rumus dari keliling segitiga adalah jumlah semua sisi segitiga. Karena di sini segitiga sama sisi, maka panjang sisi-sisinya adalah sama, yakni 20 cm. Sehingga keliling sama dengan 20 cm ditambah 20 cm ditambah 20 cm sama dengan 60 cm. Sedangkan untuk luasnya memiliki rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita tahu di sini alasnya adalah 20 cm dan tingginya sudah diketahui yakni 10 cm. Maka untuk mencari luasnya sama dengan setengah alasnya 20, tingginya 10, sama dengan 100 cm kuadrat, sehingga keliling dari segitiga ini adalah 60 cm dan luasnya 100 cm kuadrat. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah sudut segitiga sama kaki ABC diketahui memiliki besar sudut B sama dengan 65 derajat. Sudut C berhadapan dengan sudut B. Berapa nilai sudut A? Nah, di sini kan sudut C berhadapan dengan sudut B. Maka besar sudut C itu sama dengan besar sudut B. Sudah diketahui besar sudut B adalah 65 derajat, maka besar sudut C juga 65 derajat. Nah, kita tahu jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B dan sudut C sudah kita ketahui tadi 65 derajat. Sehingga sudut A ditambah 65 derajat ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah 130 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 130 derajat. Sehingga sudut A sama dengan 50 derajat. Terima kasih. Nah, ini ada latihan soal. Bisa dicoba ya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Untuk jawabannya nanti bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.